Salam selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan berkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program Roti Gembala, sebuah firman Tuhan yang akan memberikan perenungan, kekuatan untuk kita melangkah hari ini bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini saya berikan judul, hidup itu proses, jangan banyak protes. Amin, saudara. Sekali lagi, hidup itu proses, jangan banyak protes. Mari kita baca dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin, saudaraku. Banyak orang menggambarkan hidup ini dengan cara yang berbeda. Ada orang mengatakan bahwa hidup ini hanya sebentar, ngampir ngombe dalam bahasa Jawa. Ada orang menggambarkan bahwa hidup itu perjuangan, sangat berat. Kita harus berjuang untuk menghadapi hidup ini. Bahkan ada orang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda yang berputar. Saudaraku, ini lebih ekstrim. Dan saya katakan bahwa Tuhan tidak menempatkan kita dalam hidup seperti roda yang berputar. Kenapa, saudaraku? Kita akan sangat pusing kalau kita ini seperti roda yang diputar. Kita diputar-putar terus dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Ulangan 28:13, di sana dikatakan demikian, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin, saudaraku. Tuhan akan menempatkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan tidak turun. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ, karena firman Tuhan katakan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku, syaratnya hanya ada dua. Kalau kita ingin tetap naik dan tidak akan turun, kita akan menjadi kepala dan bukan ekor, yaitu kita mendengarkan perintah Tuhan dan kita melakukannya dengan setia. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selama menjalani dalam hidup kita, selama masih ada dalam dunia ini, saudaraku, itu adalah proses kehidupan. Tuhan ingin hidup kita menjadi seperti Kristus. Target hidup kita adalah seperti Kristus. Karena itu, saudaraku, apapun kita hadapi hari-hari ini adalah proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, supaya Tuhan membentuk hidup kita menjadi seperti Kristus. Karena itu dalam ayat tadi dikatakan dalam Mazmur 34 ayat ke-19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin, saudaraku. Ketika Tuhan mengizinkan proses itu terjadi dalam hidup kita, tentunya juga Tuhan selalu akan peduli dalam hidup kita. Ayat ini mengatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Kita harus sangat yakin, saudaraku, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Nah, saudaraku, yang kita harus tahu adalah jika hidup ini semakin benar, jika hidup kita ini semakin setia, jika hidup kita ini semakin kudus, maka saudaraku katakan akan semakin banyak proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Ya, semakin kita hidup benar, maka semakin ada banyak proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan kita harus tahu, saudaraku, bahwa 80% orang-orang yang hidup dalam Alkitab, saudaraku, dalam kisah-kisah Alkitab, mereka mengalami proses yang dari Tuhan. Contoh, saudara, Bapak Abraham mengalami proses yang luar biasa, dari tidak memiliki anak dan menerima janji Tuhan, bahkan keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Saudaraku, tetapi kenyataan sampai pada masa tuanya, Bapak Abraham belum memiliki keturunan. Tetapi janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan berikan Ishak dalam masa tua. Apakah kemudian sampai pada saat itu saja? Tidak, saudaraku. Ternyata Tuhan ingin melihat bagaimana Bapak Abraham mengasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan, persembahkanlah Ishak anakmu kepada sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku, anak yang dikasih, anak yang tunggal, Tuhan minta untuk dipersembahkan. Dan itu dikerjakan oleh Bapak Abraham. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan.
dan Tuhan menggenapi janjinya. Bukan Ishak yang dikorbankan, karena keturunan Bapak Abraham akan menjadi seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tuhan izinkan itu semua, ingin melihat apakah Bapak Abraham mengasihi Tuhan atau tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membawa contoh yang kedua, misalkanlah katakanlah Yusuf, saudaraku. Yusuf itu memiliki proses hidup yang luar biasa. Di tengah kaum saudara dia sudah dibenci. Bahkan ketika dia menyusul teman-temannya sedang membalakan kambing domba, tiba dia ditangkap oleh saudaranya, dimasukkan di dalam sumur. Ya, mungkin Yusuf berteriak tolong, tolong, tetapi saudaranya tidak pedulikan itu. Dan saudaraku, kemudian bukan hanya sampai di situ, dia diangkat kemudian dijual kepada orang Ismail. Dan oleh orang Ismail dijual oleh Potifar di Mesir, saudaraku. Ya, di sana menjadi budak di Mesir, di keluarga Potifar. Nah, saudaraku, ketika dia difitnah oleh istri Potifar, saudaraku, dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, di situ pun proses itu terjadi. Nah, saudaraku, ketika dia menolong juru minum raja yang kemudian kembali ke Mesir menjadi juru minum raja kembali, ternyata Yusuf pun tidak diingat, saudaraku, oleh juru minum raja ini. Saudaraku, sampai kepada waktunya di mana proses Tuhan itu selesai, di mana Yusuf diingat oleh Firaun, oleh juru minum raja, dan dikatakan kepada Firaun, pada seorang Ibrani yang dapat menafsirkan mimpi. Dan disitulah kemudian bagaimana proses yang dialami oleh Yusuf benar-benar berakhir dan Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita menghadapi proses-proses dalam hidup kita, kita kemudian mengeluh, kita kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Sepanjang sejarah kisah dari Yusuf, saudaraku, saya tidak membaca bahwa Yusuf itu mengeluh, bahwa Yusuf itu bersungut-sungut, bahwa Yusuf itu kemudian berontak kepada saudaranya. Tidak, saudaraku. Tetapi dia jalani proses dalam hidupnya sedemikian sampai janji Tuhan, visi yang dari Tuhan genapkan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dalam proses yang kita hadapi ini. Kita jangan mengeluh, kita jangan bersungut-sungut, tapi nantikanlah Tuhan. Karena setelah genap waktu Tuhan bagi hidup kita, maka Tuhan akan mengangkat hidup kita. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita harus yakini, saudaraku, bahwa setiap pribadi kita, setiap orang percaya, bagi kita, saudaraku, Tuhan izinkan proses terjadi menurut kehendak Tuhan dalam masing-masing pribadi kita. Setiap pribadi, Tuhan punya cara untuk memproses hidup kita. Tentunya sangat berbeda ketika Tuhan memproses hidup saya dengan Tuhan memproses hidup saudara. Ketika Tuhan memproses hidup saudara yang satu dengan yang lain sangat berbeda. Karena itu, saudaraku, kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang berurusan secara pribadi dalam hidup kita. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Supaya kita tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup kita ketika proses itu terjadi? Ya, apa yang kita lakukan? Apa yang kita kerjakan ketika proses itu terjadi dalam hidup kita? Nah, saudaraku, ada 3 hal secara singkat mari kita lihat pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, ketika proses itu Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudaraku, ketika masalah terjadi, proses Tuhan izinkan dalam hidup kita ini terkadang banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang kita usahakan, banyak hal yang kita kerjakan untuk kita menyelesaikan masalah kita. Kita berusaha dengan cara kita sendiri, kita berusaha dengan pikiran kita sendiri. Dan saya kadang-kadang banyak menemukan, saudaraku, bahwa masalah itu bukan semakin selesai, semakin benar, justru semakin rumit, saudaraku, ya. Nah, saya berkata kepada jemaat Tuhan demikian, saudaraku, semakin kita banyak pola, maka semakin bubrah, saudaraku, ya. Semakin kita banyak pola, semakin bubrah.
Karena itu saudaraku, firman Tuhan katakan, mari kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri, nantikan Tuhan. Saudaraku, kadang-kadang memang kita ini tidak sabar ketika masalah terjadi. Menanti Tuhan, Pak, sampai kapan? Menanti Tuhan sampai kapan? Saudaraku, tetapi kuncinya adalah ketika ingin kita Tuhan menyelesaikan masalah dalam hidup kita, mari kita berdiam diri. Artinya apa, saudaraku? Kita menanti waktunya Tuhan, menanti Tuhan dalam hidup kita. Dan apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang menantikan Tuhan? Yesaya 40:31 di sana dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin, saudaraku, orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Karena itu Tuhan inginkan setiap masalah yang kita hadapi, nantikan Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikan Tuhan. Karena saatnya Tuhan tiba, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan dalam hidup kita. Karena saatnya Tuhan tiba, jalan keluar Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Bahkan orang yang menantikan Tuhan, yang berdiam diri di hadapan Tuhan, bisa dikatakan kita akan seperti Raja Wali yang dapat naik terbang tinggi, saudara. Ya, kita tidak takut bahaya, kita tidak takut celaka. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ketika masalah terjadi, Tuhan izinkan kita menghadapi proses hidup ini. Saudaraku, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan, karena waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Yang kedua, apa yang kita kerjakan ketika proses Tuhan terjadi? Tempatkan Tuhan dalam setiap masalah kita. Bawa Tuhan dalam setiap persoalan kita. Amsal 3 ayat ke-6 di sana dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudara. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini, akuilah Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Artinya, saudaraku, carilah Tuhan lebih dahulu dalam hidup kita. Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat populer, saudaraku, di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus berbicara dalam konteks jangan khawatir, di sini juga saya katakan bahwa ketika engkau menghadapi masalah dalam persoalan dalam hidupmu, dalam pergumulanmu, proses yang Tuhan izinkan, saudaraku, maka tempatkan Tuhan, carilah Tuhan lebih dahulu dalam hidupmu. Maka Tuhan akan menambahkan semuanya itu. Tuhan akan memberikan jalan keluar, solusi apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan menyatakan itu dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Karena itu tempatkan Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Daud baru diangkat menjadi raja, saudaraku, maka orang Filistin berusaha untuk menangkap Daud. Orang Filistin berperang melawan Daud. Itu sebabnya Daud bertanya kepada Tuhan. Daud selalu menempatkan Tuhan dalam hidupnya, dalam masalahnya. Kalau baca dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 19, di sana dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin, saudaraku, ini yang dilakukan Daud. Ketika musuh-musuh datang, ketika masalah datang, ketika persoalan datang, maka Daud bertanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah, kepada siapa kita bertanya ketika masalah itu datang, ya? Kepada siapa kita kemudian mengeluh, kita mengadu untuk masalah hidup kita? Saudaraku, mari kita lakukan seperti apa yang Daud lakukan. Bertanyalah kepada Tuhan. Karena jawaban yang dari Tuhan itu adalah jawaban yang paling tepat bagi hidup kita. Amin, saudara. Manusia bisa memberikan solusi, tetapi belum tentu itu memang solusi yang tepat bagi hidup kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan solusi, maka solusi itu adalah solusi yang paling tepat dalam hidup kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan menuntun langkah hidup kita. Nah, saudaraku, apa hasilnya ketika Daud bertanya kepada Tuhan? Dalam 2 Samuel 8 ayat 14 bagian B di sana dikatakan demikian. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin, saudaraku.
Hasilnya adalah ketika Daud menempatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Dan saya katakan dalam hidup kita pagi hari ini, saudaraku, ketika kita berusaha juga dapat menempatkan Tuhan dalam hidup kita, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kemenangan atas segala apapun yang kita hadapi hari ini. Percaya bahwa Tuhan itulah sumber kemenangan. Bahkan Tuhan katakan bahwa engkau akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Karena itu dalam masalah yang kita hadapi, saudaraku, mari kita berusaha untuk menempatkan Tuhan, bawa Tuhan dalam setiap masalahmu. Amin, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita kerjakan ketika proses hidup itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku, mari kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Punya pengharapan kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19 di sana dikatakan demikian, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin, saudaraku. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Kristus ada di sana. Saudaraku, pengharapan kita itu bukan kepada pribadi yang salah, tetapi pengharapan kita kepada Kristus adalah pengharapan kepada pribadi yang tepat. Kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, kepada Tuhan, adalah pengharapan di mana yang kita harapkan itu dapat memberikan solusi yang tepat dalam hidup kita. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masalah terjadi dalam hidup kita, jangan putus asa. Jangan putus asa, jangan kendor, ya. Jangan kita undur dari Tuhan. Kenapa? Karena kita punya tempat pengharapan yang tepat. Saudaraku, apapun kondisi kita hari ini, Tuhan itu harus menjadi sumber pengharapan kita. Jangan mengharapkan kepada apapun yang kita banggakan, harta kita, kekayaan kita, apapun, saudara kita, pangkat apapun. Saudaraku, jangan kita harapkan. Saudaraku, semuanya itu akan mengecewakan hidup kita. Tetapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, itulah pribadi yang tepat. Tuhan Yesus itu adalah sumber pengharapan kita, dan Tuhan sanggup untuk menolong hidup kita. Amin, saudaraku. Jangan berharap kepada apapun dan siapapun dalam dunia ini, tetapi berharaplah kepada Tuhan, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara. Karena itu hidup itu proses, saudaraku, jangan banyak protes. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi, mari kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita berusaha untuk menempatkan Tuhan di tempat yang tepat dalam masalah persoalan hidup kita. Bawa Tuhan senantiasa. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tingkatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena kita berpengharapan kepada pribadi yang tepat, Tuhan Yesus yang sanggup menolong hidup kita. Amin, saudaraku. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih kebaikan Tuhan, terima kasih waktu berikan kepada kami. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami boleh belajar firman-Mu, kebenaran-Mu dalam hidup kami. Hidup itu proses ya Tuhan. Karena itu biarlah kami ini menikmati, kami melakukan, kami boleh menjalani setiap proses yang Tuhan izinkan. Karena ketika Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Itu sebabnya biar kami berusaha, kami belajar untuk berdiam diri menantikan Tuhan. Kami tetap menempatkan Tuhan, membawa Tuhan dalam setiap masa persoalan kami. Bahkan kami tetap berpengharapan terus kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menterangkan firman-Mu menjadi tuntunan, berkat, kekuatan dalam hidup kami. Ajar kami taat setia percaya melakukannya, supaya kebenaran-Mu boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akan sepanjang hari dalam segala aktivitas kami, Tuhan yang menyertai kami dimanapun kami berada.
jagai, lindungi, tutup bungkus darah Tuhan, jauhkan mara bahaya, sakit penyakit, kelemahan tubuh apa mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami dalam perlindungan Tuhan, bahkan keluarga rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, semuanya diberkati Tuhan, semuanya dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hidup kami taruhkan sepenuh tangan Tuhan. Berjalanlah depan kami terus mengiring dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.